pasti tahu kan kereta api? Kereta api adalah sebuah transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Pernah berjaya, kereta api telah menjadi moda transportasi populer sejak abad ke-19. Perjalanan dengan kereta dinilai terjangkau dan memudahkan orang, bahkan yang belum pernah bepergian sekalipun. Kota atau daerah yang jauh terasa dekat, karena orang atau barang dapat bergerak lebih cepat menggunakan kereta. Kali ini bakal membahas tentang fakta-fakta sejarah kereta api di Kabupaten Rembang. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Terima kasih. Kabupaten Rembang, kota kecil yang terletak di pesisir Pantura ini sebenarnya dulu mempunyai jalur kereta api loh. Akan tetapi karena kalah bersaing dengan moda transportasi lain, kereta api di kabupaten ini pun dinonaktifkan. Mengingat semakin padatnya kendaraan di jalur Pantura, kehadiran moda transportasi massal kereta api tentu amat dirindukan oleh sebagian besar masyarakat Rembang. Meskipun nonaktif, ternyata kereta api di tanah pesisir ini memiliki fakta sejarah yang tak bisa hilang begitu saja loh. Berbagai fakta mengenai kejayaan si ular besi di bumi Kartini tentu menarik untuk diketahui. Penasaran? Simak baik-baik ya. Pertama kali dibangun oleh Semarang Johannes Trumptreman-Capich. Semarang Johannes Trumptreman-Capich atau biasa dikenal dengan singkatan SJS merupakan perusahaan kereta api swasta Belanda yang membangun jalur dari Semarang ke sisi timur Pantura. Sesuai dengan namanya, SJS pertama kali membangun jalur kereta api dari Semarang hingga Juwana atau Pati yang sudah bisa dilalui sejak tahun 1884. Tak hanya berhenti di Juwana, Semarang Johannes Trumptreman-Capich kemudian juga membangun jalur lagi ke arah timur yang menuju Rembang yang diresmikan tahun 1900 lalu, tembus ke Bojonegoro pada tahun 1919. Kemudian dari kota Rembang sendiri, SJS membangun jalur lagi ke selatan menuju arah Blora atau Cepu dan bisa dilalui sejak tahun 1901. Tua banget kan usianya? Diprioritaskan untuk mengangkut barang. Kabupaten Rembang dikenal memiliki potensi sumber daya yang tak bisa dianggap remeh. Terbentangnya Pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Puncak Argopuro atau Gunung Lasem membuat material tambang batu gamping melimpah ruah di wilayah ini. Batu gamping ini merupakan mineral penting yang berguna sebagai bahan baku utama pembuatan semen. Selain batu gamping, pasir kuarsa dan tanah liat juga mudah ditemukan di kabupaten ini. Tak hanya bahan tambang, potensi batik lasem yang memiliki motif khas juga menjadi komoditas ekonomi yang mampu menarik hati bagi konsumen. Tak heran, Semarang Johannes Trumptreman-Capich pun memutuskan untuk membangun jalur kereta api sebagai sarana penunjang angkutan berbagai sumber daya yang dimiliki Kabupaten Rembang. Terdapat 3 stasiun besar yang masih berdiri hingga kini. Dari sekian banyak stasiun yang ada di Kabupaten Rembang, ternyata ada 3 yang menjadi stasiun besar pada masanya. Di antaranya adalah Stasiun Rembang, Stasiun Lasem, dan Stasiun Pamotan. Sebagai stasiun terbesar se-kabupaten, Stasiun Rembang tentu memiliki fasilitas yang lengkap seperti depo lokomotif, menara air, dan lain sebagainya. Setelah nonaktif, stasiun ini pun beralih fungsi menjadi terminal bis antar kecamatan. Sungguh disayangkan bukan? Tak hanya itu, di Kabupaten Rembang sendiri ternyata berdiri satu-satunya stasiun dengan corak Tionghoa di Indonesia loh. Iya, itulah Stasiun Lasem. Masyarakat Lasem
memang banyak terdapat keturunan Tionghoa yang telah bermukim sejak zaman Majapahit. Maka jangan heran jika gaya arsitektur Stasiun Lasem dibuat khas Tiongkok. Ditutup perlahan sejak tahun 1985. Dulunya di Kota Rembang terdapat jalur kereta api yang memiliki 3 arah berjabangan, yaitu ke arah Juanda Semarang, Blora Cepu, dan Lasem Bojonegoro. Akan tetapi, akibat kalah bersaing dengan moda transportasi lain, membuat jalur kereta api ini harus ditutup secara perlahan sejak tahun 1985 hingga tahun 1992. Menurut arsip PT KAI, dalam buku jarak antar stasiun dan perhentian 2004, jalur Rembang Blora ditutup sekitar 1984. Sementara jalur Juanda Rembang ditutup 2 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1986. Untuk lintas Rembang Jatirogo ditutup pada tahun 1989. Dan untuk Jatirogo Bojonegoro sedikit lebih lama, yaitu baru ditutup pada tahun 2001. Diwacanakan akan dihidupkan kembali. Rencana reaktivasi pun sempat santer digaungkan oleh PT KAI DAOP 4 Semarang selaku pihak yang menaungi aset kereta api di wilayah ini. Rencananya kereta api jalur Semarang-Rembang akan diaktifkan kembali pada tahun 2025. Akan tetapi, jika benar itu terjadi, tentunya masih tersisa waktu untuk menyiapkan semuanya agar tak menimbulkan polemik dengan warga. Yang pasti sudah sejak lama jalur ini terlelap dalam tidur panjangnya. Pengkajian secara komprehensif memang perlu dilakukan agar tak terjadi konflik sosial di dalam tubuh masyarakat. Akankah dibangun jalur baru ataukah menggunakan jalur lama? Mari kita tunggu bersama. Jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.